Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu fungsional statistisi ahli media di BPS Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan perkembangan perekonomian, karena kemarin sudah dirilis oleh Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan bagaimana kondisi perekonomian terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan lainnya. Makasih Pak Fahri, ini ngobrol santai aja ya Pak Fahri ya. Santai. Ya, kemarin kita sudah merilis angka pertumbuhan ekonomi tahun 2023 secara triwulan dan secara kumulatif setahun. Secara kumulatif setahun memang kita mengalami perlambatan dibanding 2022 Pak. Jadi Perlambatan ya? Perlambatan bukan penurunan ya Pak. Karena masih tumbuh positif. Jadi 2022 itu kita tumbuh 5,11%, kemudian di 2023 ini secara kumulatif kita tumbuh 4,84%. 4,84 lah. Secara nasional, di level nasional juga pertumbuhan ekonomi melambat Pak, walaupun masih di atas 5%. Nasional itu kemarin 5,05% 2023-nya. Itu kira-kira sektor-sektornya Bu Citra yang Melambat yang melambat, kemudian yang bisa menahan sehingga pertumbuhan ekonominya masih bisa mencapai yang angka segitu. Itu sektor apa aja tuh Bu? Jadi dari 4,84% perlambatan tersebut ada beberapa sektor yang mengalami perlambatan memang Pak. Yang pertama yang sangat terkait dengan komponen ekspor luar negeri kita, itu adalah pertambangan batu bara. Jadi pertambangan batu bara mengalami perlambatan. Kemudian dari sektor jasa-jasa itu juga mengalami perlambatan, walaupun sebetulnya masih relatif tinggi Pak tumbuhnya. Seperti transportasi itu masih relatif tinggi 2 digit, tapi melambat dibanding tahun 2022, karena 2022 itu kita ada semacam efek low base di 2021 sebetulnya Pak. Jadi tingginya di 2022 itu sebetulnya karena semacam efek pemulihan lah gitu dari 2021. Nah 2023 ini sebetulnya meskipun melambat tapi masih relatif tinggi sisi sektor transportasi ini. Sektor transportasi. Iya, walaupun perlambatan. Tapi ada juga kita yang tumbuh lebih tinggi dibanding 2022 kemarin, seperti kata Bapak tadi, yang menahan perlambatan tersebut gitu ya Pak, yaitu sektor pertanian. Jadi tahun 2023 kita sudah merilis angka sementara produksi padi 2023 kemarin di website itu tumbuh sekitar 1,9%. Nah itu cukup menahan perlambatan tersebut, sehingga kita tidak, sektor-sektor dominan itu tidak semuanya melambat gitu Pak. Ini dari sisi pengeluaran juga komponen ekspor luar negeri mengalami perlambatan. Jadi related dengan pertambangan batu bara yang melambat, komponen ekspor luar negeri kita juga mengalami perlambatan. Kalau secara triwulanan kan triwulan 4 2023 itu kalau dibandingkan dengan triwulan 4-nya 2022 bagaimana Bu? Masih tumbuh positif sih Pak. Kita kalau dibandingkan triwulan 4 berarti year on year ya Pak ya. Itu masih 4,69%, masih positif Pak. Ya. Jadi para sahabat sekalian, kalau yang dimaksud itu misalnya ada year on year gitu, itu artinya kita membandingkannya misalnya year on year-nya triwulan 4 itu dengan triwulan 4-nya tahun sebelumnya gitu, mungkin gitu. Ya,
Mungkin cukup itu dulu ya para sahabat sekalian. Terima kasih Bu Dita atas kesediaannya. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain juga bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada para sahabat data sekalian. Terima kasih Bu Dita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.